Halo semuanya, balik lagi kita di acara Podmas, podcast mahasiswa. Di sini gue nggak sendirian, gue bakal ditemenin oleh teman gue. Saya Fikri Ardiansyah dari Prodi Humas 041. Dan Saya dari Prodi Humas juga, nama saya Nova Fatikusumo. dan saya sendiri Muhammad Alwi sebagai narator. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan ganda. Teman-teman udah pada tahu nggak sih tentang kewarganegaraan ganda itu apa? Kalau menurut gue ya, kewarganegaraan ganda itu di mana sesuatu orang atau masyarakat memiliki dua kewarganegaraan. Misalnya kayak di Indonesia, terus Malaysia. Nah itu secara sah diakui oleh negara. Menurut gue sih gitu, dia memiliki dua kewarganegaraan. Berarti memiliki dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan. Jadi bisa dua atau lebih. Tergantung ini juga, tergantung hukum yang ada berlaku di negara di sana, dia menerima atau tidak seseorang itu melakukan kewarganegaraan ganda. Sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Iya, tergantung sana dia bisa konversi. Dan yang kedua nih, apa saja keuntungan dan kerugian menjadi kewarganegaraan ganda? Kalau keuntungan mungkin ya kita dapat dari, misalkan kita di Indonesia, kita kalau kewarganegaraan ganda, misalkan kita di Indonesia sama di misalkan di Ukraina yang sekarang lagi perang. Kalau misalkan kita di sana lagi perang, kita bisa ke Indonesia dan kita bisa berpergian dengan bebas karena kita memiliki kewarganegaraan. Kayak misalkan kita pengen ke Indonesia atau ke Ukraina itu sekali, karena kita memiliki kewarganegaraan yang ganda itu. Itu keuntungannya. Itu keuntungannya menurut saya. Dan mungkin dari kita punya fasilitas yang disediakan oleh berbagai negara yang kita miliki juga kan bisa didapatkan dari situ juga keuntungannya. Kalau kerugiannya apa? Kalau mungkin kerugiannya itu ya biaya tambahan, ya misalkan kita harus berpergian karena kondisi keluarga kita yang satu di negara lain, yang satu di negara lain, itu biaya tambahan harus miliki. Jadi mungkin satu lagi mungkin konflik kayak tadi saya bilang, Ukraina kan misalkan lagi perang. iya. Di Indonesia mungkin lagi ada kekurangan atau krisis ekonomi, itu jadi kayak yang membuat kita diri yang malu untuk berpergian kemana kita harus menentukan tempat tinggal kita selanjutnya ya. Kalau misalkan di Ukraina lagi perang, di Indonesia lagi krisis ekonomi, kita jadi bingung mau mana, ya nggak sih? Oh, boleh. Jadi itu salah satunya keuntungan dan kerugiannya. Iya. Kalau pendapat saya gitu. Terus untuk yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dengan kewarganegaraan ganda? Untuk orang-orang yang berkewarganegaraan ganda ya pertama sih, kalau untuk di Indonesia ya, di situ ada ini namanya asas teritorial. Indonesia memiliki akses teritorial yang berarti bahwa seseorang yang lahir di wilayah Indonesia dianggap sebagai warga di negara Indonesia, kecuali jika kedua orang tuanya adalah warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Sih begitu mungkin, karena jika kalau ada satu suami istri, dia itu satunya asing, suami satunya warga Indonesia, terus melahirkan anak, kan? Iya. Otomatis kalau di negara Indonesia itu dia sudah termasuk warga negara Indonesia. Dan karena misalnya suaminya orang asing, berarti dia juga sudah berkeluarga negara ganda. Misalkan
istrinya Indonesia, lakinya dia Bule. Brunei, Malaysia gitu. Jadi sejak lahir tuh udah menerapkan kewarganegaraan ganda sih. Itu Ah, tantangannya itu untuk menjadi kewarganegaraan ganda. betul. Selain itu, Dulu juga ada di Indonesia ada kewarganegaraan ganda terbatas. Di Indonesia juga pada dasarnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa. Karena seorang itu diharuskan untuk bisa melepaskan kewarganegaraan yang lainnya. Eh, jadi jadi untuk orang dewasa kewarganegaraan ganda di Indonesia sedikit ketat, sedikit sulit. Jika dia memiliki kewarganegaraan, misalnya dia Indonesia, Malaysia, mungkin dia ada perketatan untuk misalnya melepas yang Malaysianya atau melepas Indonesianya dia pergi ke Malaysia. Oh iya, kayak ragil nih. Iya, kayak dia ragil. milih gitu. Ragil jadi tipe di Jerman. Iya, ada ketatnya gitu. Jadi kalau untuk orang dewasa, kalau di Indonesia, Di Jerman kan bebas. Dia Iya. kan jadi punya pasangan cowok di sana. iya, berarti ada aturan-aturan ya yang enggak. pokoknya warga negara ganda itu tergantung di mana negara tersebut memiliki sebuah peraturan atau tidak tentang warga negara ganda. Itu sih Siap. masing-masing. Dan yang keempat nih, bagaimana sih cara memperoleh kewarganegaraan ganda di Indonesia? Ya, yang pertama mungkin kita mempunyai orang tua atau ya terpandang orang Indonesia, orang tua. Kalau misalkan kita punya orang tua yang beda negara sama kita, ya beda negara, misalkan ayah kita orang Rusia, ibunya ini ibu saya nih, Iya. satunya orang Indonesia. Ah, Nah itu bisa jadi warga negaraan ganda di Indonesia. Karena saya bisa memilih saya mau berwarga negara apa. cara memperoleh. Iya, itu bisa jadi di situ juga cara memperoleh. Iya, cara memperoleh kewarganegaraan ganda di Indonesia gimana? Dia, Seperti tadi. ya seperti tadi. yang saya Oh, bilang. Kalau setahu saya dari situ. tapi kan di sini ada undang-undangnya nih tentang kewarganegaraan ganda nih. Iya. Apa tuh undang-undangnya? Buat dari undang-undangnya sih Seterusnya Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2006 kalau nggak salah. 2006 Ya, singkat saya sih itu agak-agak lupa. tentang kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda di situ semua diatur tantangannya, prosedurnya, segalanya di Indonesia. Untuk di Indonesia. Di Indonesia. Dan yang terakhir, apakah ada kemungkinan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda? Apakah udah diterapkan? Apa baru dimulai? Apa udah ada sebelumnya? Kalau untuk itu sih kan banyak kasus ya. Kayak contohnya kasus Basuki Cahayapurnama Ahok. Nah, itu kan dia warga negara Indonesia sama warga negara Tionghoa. Nah, dari kasus Ahok aja itu udah macam-macam sih. Dia udah berwarga negaraan, terus dia udah bisa ikut, dan dia lebih memilih untuk menetap di Indonesia. Akhirnya bisa jadi gubernur, jadi Bupati. orang-orang pemerintah lah. Iya. Gitu sih. Kalau itu Berarti sebelumnya emang udah ada menganut sistem ini. Iya. Hmm. Banyak contohnya kayak PJ Habibie juga kan kayaknya warga negaraan dua. Orang ganda ya. dari pemain sepak bola juga banyak. Iya, naturalisasi. Iya. Itu akhirnya jadi pemain untuk timnas. Hmm. Ya kan? Berarti emang sudah ada ya Sudah ada. sistem ini. Ada peraturannya tentang warga negaraan. Iya, ada undang-undangnya. Ada. Kalau boleh disuruh milih nih, hostnya nih, mau misalkan angan-angan, Angan-angan. punya orang tua beda negara, Iya. misalkan yang satu di Belanda, yang satu di Indonesia, mau Iya. mau pilih jadi warga negara apa? Tetap Indonesia.
Karena prinsip saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin podcast kita sampai ini cukup ya untuk membahas tentang keluarga negara ganda. Boleh. Apa ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih sudah sih. Sudah, Sudah. biar penonton bisa menilai itu. Ya. Saran-saran apa motivasi Buat saya untuk keluarga negara ganda ya. buat saya saran cuma kalau misalkan kalian pergi ke negara asing atau ke negara yang bukan negara kalian, berpergian mengenal terlena di negara itu, karena seniscayanya negara yang dimana tempat kau dilahirkan itulah negara tercinta yang harus dicintai oleh karena itu adalah harga mati. NKRI harga mati. Ya. Untuk Bapak Fikri ada? Saya Nggak ada. Cukup. Kalau cukup, kita sudahi saja podcast ini. Boleh. Boleh apa? Udah. Mungkin sekian dari podcast mahasiswa. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.